Hai hai hai, halo anak-anak, kembali kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber energi di rumah. Sudah siapkan kalian? Nah, ini diambil dari PPKN tema 6 subtema 1 kelas 3 SD. Yuk kita mulai. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa memahami hak dan kewajiban di rumah yang berhubungan dengan sumber energi dengan benar. Dan yang kedua, siswa dapat memberi contoh praktik hak dan kewajiban yang berhubungan dengan sumber energi dengan tepat. Tahukah kalian, air merupakan sumber energi bagi manusia. Dalam sehari, tubuh memerlukan 8 gelas atau 2 liter air. Air yang kita minum haruslah air bersih. Nah, akan tetapi kini keadaan air bersih mulai berkurang. Bahkan ada beberapa daerah ada yang harus membeli air bersih. Hal ini karena air banyak tercemar oleh sampah atau limbah. Oleh karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air. Nah, sekarang kita belajar kewajiban berkaitan dengan sumber energi di rumah. Nah, yang pertama kita harus mematikan air jika tidak digunakan. Lalu kita juga tidak boleh menghambur-hamburkan air. Dan kita harus menghabiskan air yang kita minum. Kemudian, kita dapat menyiram tanaman dengan air bekas cucian beras atau sayur. Lalu kita juga harus mematikan lampu di siang hari atau ketika kita sudah tidak memakainya. Jadi, perlu diingat bahwa menghemat energi adalah suatu kewajiban. Nah, sekarang setelah kewajiban kita belajar tentang hak yang berkaitan dengan sumber energi di rumah. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita berhak menerima hak kita. Apakah itu? Nah, hak-hak yang berhubungan dengan sumber energi di rumah adalah sebagai berikut. 1. Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Lalu, kita dapat menggunakan lampu saat dibutuhkan. Dan juga kita dapat menyalakan misalnya kipas angin atau AC saat kepanasan. Nah, kita bisa menonton TV bersama sebagai hiburan. Nah, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan terlebih dahulu. Hak dan kewajiban harus seimbang. Di alam banyak terdapat sumber energi. Sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sumber energi yang dapat diperbarui seperti air, angin, udara, matahari, dan lain-lain. Seperti yang sudah kita bahas di subtema sebelumnya. Yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, contohnya gas alam, batu bara, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Agar sumber energi yang disediakan oleh alam ini tidak lekas habis, kita harus melakukan penghematan energi. Penghematan energi adalah cara yang dilakukan untuk menggunakan energi sebaik-baiknya agar tidak cepat habis. Nah, usaha penghematan energi di rumah adalah sebagai berikut. Bisa kalian contoh dan lakukan. Yang pertama, kita menggunakan alat listrik yang menghemat energi. Kemudian, seperti tadi, kita harus mematikan alat listrik jika tidak dipakai. Lalu, harus menggunakan kendaraan hemat bahan bakar. Kemudian, bisa menggunakan kompor hemat energi. Dan ini yang gampang, menggunakan air secukupnya dalam melakukan berbagai aktivitas. Dan selanjutnya, mematikan keran setelah selesai digunakan. Dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa cari sendiri ya.
Untuk menghasilkan BBM dibutuhkan waktu sampai jutaan tahun karena berasal dari fosil hewan yang tertimbun tanah. Untuk itu, kita harus melakukan penghematan energi supaya BBM tidak lekas habis. Nah, berikut adalah cara menghemat energi yang berupa BBM. Kalian cari dulu. Nah, setelah mengerjakan nanti bisa melanjutkan video ini. Bisa kalian stop sebentar. Nah, sekarang Ibu bahas ya. Caranya yang pertama, menempuh jarak yang dekat dengan berjalan kaki. Lalu menggunakan sepeda jika dekat. Dan menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Lalu mengurangi penggunaan AC saat berkendara. Dan juga mulai menggunakan energi alternatif. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Kita akan bertemu dengan pembelajaran selanjutnya. Salam sehat semangat. Dah.